Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast Lerenius. Di malam hari ini kita kedatangan tamu yang sudah lama yang dinanti-nantikan karena ada beberapa request bahwa coba podcast dulu beliau ini, dan alhamdulillah pada malam hari ini beliau sempatkan hadir di podcast Lerenius. Bagaimana Pak Kanda Didi? Kabar baik atau kabar apa nih? Alhamdulillah kabarnya baik. Ya. Dan saya juga berterima kasih sudah diundang saya di Lerenius. Ini kali pertama saya di podcast di Lerenius, dan pertama kali juga saya mau bicara di podcast ini sebenarnya, karena saya tidak terbiasa persoalan-persoalan itu. Tapi insya Allah ini malam sudah terbiasa sudah. Karena sharing saja kita ini, santai, bicara santai saja. Begini Bung Didi, orang di luar ini kan kadang bertanya, Kak Didi ini seperti apa sebenarnya ini? Profilnya sebenarnya. Banyak orang tidak tahu ini. Orang tahu kan di luar sana, Bung Kak Didi ini kontraktor, pengusaha dan sebagainya. Tapi coba diceritakan dulu, seperti apa Kakak Didi ini sebenarnya ini di perjalanan mulai dari semasa hidupnya, ceritanya ini seperti apa dulu? Ya, jadi dari awal saya ceritakan mulai remaja sampai saat ini. Gitu. Ya, singkat saja. Saya lahir di Lere. Ya. Kebetulan nama Lerenius, saya lahir di sini. Oh iya. Lahir di Kampung Lere, terus sekolah di SD, SMP, sama SMA di Lere. Di Lere. Oh iya. Nah, saya ini tidak tahu ini Palu Timur, Palu Selatan. Kalau saya tidak kuliah di Unpad. Oh iya. Jadi memang saya kuliah di Unpad, terus kebetulan jurusan yang saya ambil itu adalah jurusan Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur. Ya. Seperti itu, Bung Hasbi. Oh iya. Jadi Kak Didi dulu ini lahir di sini ya, di Lere. Lahir di Lere. Terus sekolah SD, SMP, SMA, dan lanjut kuliah di Unpad. Ya. Setelah selesai kuliah lalu di Unpad, Kakak Didi ini seperti apa? Apakah langsung kerja atau pengangguran atau seperti apa perjalanan hidupnya Kak Didi? Iya, jadi sebelum kuliah saya sempat kerja dulu. Ya. Sebelum kuliah, karena memang keterbatasan keluarga untuk membiayai kita sekolah. Karena saya 7 bersaudara, Pas. Oh iya. 7 bersaudara, makanya saya niat untuk kerja dulu. Kerja dulu ya. Kerja. Kebetulan dulu itu ada tawaran di Manado. Ya. Di Manado. Jadi apa di sana? Jadi sales. Ya. Jadi lucunya juga, ya. Saya di sini diiming-imingkan bahwa kerja di perusahaan. Saya tidak tahu kalau saya ingat saya itu namanya perusahaan itu PT Tiga Raksa. PT Tiga Raksa. Jadi saya ingat betul itu. Ya. Di Manado nih. Di Manado. Ya. Ternyata saya jualan lipstick. Lipstick. Iya. Jadi apa namanya? Produk-produk sales apa namanya? Kosmetik. Ya. Iya. Jadi hampir saya sedikit jadi bencong. Iya. Nah, tidak juga seperti itu. Ya. Jadi setelah itu saya memutuskan untuk balik ke Palu, terus minta sama orang tua untuk dikuliahkan, seperti itu. Lepas dari kuliah, saya kerja di konsultan, terus merintis karir, punya modal sedikit, saya kerja jadi kontraktor kecil-kecilan, seperti itu. Karena backgroundnya Kak Didi ini teknik kan? Iya, teknik. Jadi otomatis pasti ada bersinergi dengan kontraktor gitu. Iya, seperti itu. Tetapi Kak Didi juga yang kita ketahui ini bahwa selain kontraktor, Kak Didi juga ini pengusaha. Karena ada beberapa usaha yang kita sudah laksanakan, saya lihat kayak ada kafe gitu kan. Iya. Nah, bahkan sampai hari ini juga Kak Didi ini menjabat sebagai, kalau tidak salah, Ketua PS Naga Laut Sulawesi Tengah.
Iya, betul. Jadi sebenarnya saya memulai karir itu di tahun 2011. Tahun 2011 itu saya buat perusahaan di mana bergerak di bidang jasa konstruksi. Ya. Kemudian saya masuk di perusahaan-perusahaan BUMN, Ya. kerjasama dan sampai hari ini. Ya. Terus saya membuat media semacam pertemuan-pertemuan anak-anak teknik, makanya saya buat Himpunan ya kayak begitu. iya, ya alumni. Alumni. Saya buat itu tempat perkumpulan anak-anak teknik, Ya. tempat-tempat ngopi lah, Ngopi, ya, namanya Teko, Teknik Kopi. Ya. Seperti itu. Itulah yang berjalan sampai saat ini. Berarti waktu Cafe Teko itu terinspirasi dari tempat ngumpulnya pertama kali itu, Teko. Iya, tempat kumpul-kumpulnya Nah, kita. jadi tempat usahanya sekarang jadi kafenya jadi Teko sudah. Iya, Teko namanya. Nah, sekarang bahwa Kak Didi juga ini sekarang kan sudah jadi ketua Naga Laut kan? Iya, Ketua silat gitu. iya, jadi kembali lagi setelah saya 9 tahun buang diri dari Lere ini. Sebelumnya Sebelumnya di Lere. di Lere Terus saya buang diri dulu. keluar dari Lere. keluar daerah atau masih di wilayah Kota Palu? Sebenarnya saya sudah keluar daerah juga. Oh, iya, Saya pernah bertugas di Jogja, Cirebon, sudah pernah semua. Jadi saya kembali setelah 9 tahun, tapi dengan istri sudah. Oh, dengan istri sudah. Iya, 9 tahun saya kembali ke Lere. Terus pasca tsunami, Ya. teman-teman mengajak saya untuk bergabung di perguruan pencaksilat Naga Laut, dan di situ saya terpilih jadi ketua. Seperti itu. Dan fokus sampai hari ini jadi ketua. Ya, 1,5 tahun ini sudah saya jalani sebagai ketua. Nah, saya ini Kak Didi bertanya, kan sebagai ketua silat ini ya, kira-kira kan Kak Didi ini tidak ada mau maju seperti apa, mungkin jadi caleg atau maju jadi wali kota dan sebagainya. Apa yang memotivasi Kak Didi sebenarnya mau jadi ketua Naga Laut ini? Padahal kalau dipikir tidak ada aset yang atau pemasukan di situ, karena backgroundnya Kak Didi kan pengusaha, sedangkan silat ini kan mau tidak mau kita harus kasih keluar uang lah istilahnya, anggaran biaya dan sebagainya. Apa termotivasinya Kak Didi ini untuk mau jadi ketua Naga Laut ini? Ya, jadi setelah saya 9 tahun tadi saya cerita itu, Ya. setelah 9 tahun saya juga ingin mengabdi ke kampung saya. Kembali ya, betul. Ya, kampung kelahiran saya di Lere. Kemarin pasca tsunami, Ya. saya dengan beberapa teman melihat memang anak-anak ini kalau tidak diarahkan ke hal-hal yang positif, mungkin nanti akan ke arah negatif. Ya. Maka dari itu kebetulan perguruan ini berdiri di Lere, di Asli Kelurahan Lere ya? Asli Lere. Iya. Disitulah kita mulai merekrut anak-anak yang kita lihat punya potensi untuk untuk berprestasi. Dan ada dua atlet kita juga yang kita sudah siapkan untuk ke Prapon. Betul, Ya, betul. terpilih di situ. Untuk mewakili dari Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah, iya. Berarti dari Naga Laut sendiri ada berapa atlet yang? Dua. Ya. Alhamdulillah kita bisa sumbangkan 2 atlet untuk Sulawesi Tengah. Tapi kan begini, Kak Didi, biasanya kan menduduki suatu organisasi itu kan biasanya ada keinginan untuk maju seperti apa tuh, mau jadi caleg atau mau jadi apa. Tapi Kak Didi ini tidak ada seperti itu. Ya, Itu jadi mau berpikir mau ke arah ke sana. dari mungkin sekian banyak pertanyaan itu, Ya. mungkin di sini mungkin saya bisa Di Lere News ini. ya di Lere News baru khusus saya sampaikan kenapa per hari ini banyak yang meminta untuk saya maju di legislatif atau eksekutif. Ya. Cuman memang saya masih merasa bahwa apa yang saya
perbuat itu belum cukup. Belum cukup ya. Belum cukup. Jadi memang secara secara apa namanya sosialis saya belum ada lah apa-apa yang saya buat untuk daerah ini. Makanya saya tahu diri juga. Iya betul. Nah, terus kemudian politik ini kan kita harus terukur. Saya anak teknik. Ya. Jadi apa-apa yang langkah-langkah yang harus saya tempuh misalnya dalam untuk karir politik saya harus berhitung. Dan kalau saya pun maju, saya tidak mau kalah. Ya, betul. Begitu Bang Musnur. Betul. Berarti Kak Didi sekarang ini sebagai ketua Naga Laut, artinya mau jadi ketua ini hanya melihat bagaimana supaya anak bangsa atau anak kampung Lere khususnya yang ada di wilayah Kelurahan Lere bisa menjadi anak yang berguna istilahnya, bisa berprestasi ke depan. Berarti nilai ibadah ceritanya kalau kita lihat ibadahnya ini. Iya betul. Jadi ini kita mulai dari Lere, sekarang sudah ada di Sigi. Ya. Terus cabang ini ya, cabangnya Naga Laut. Cabang. Kan kita sesudah setengah sebenarnya. Saya maunya semua sudah teratur rapi dari secara administrasi atletnya. Terus bagaimana pengembangan atlet nanti ke depan. Makanya cabang-cabang seperti Donggala, di Sigi, terus Parigi kita hidupkan kembali lagi. Oh, berarti cabang dari Naga Laut ini sudah beberapa di kabupatennya, termasuk Donggala, Sigi dan hampir Parigi. Semua kabupaten semua. Iya. Tapi saya mau bertanya Kak Didi, Kak Didi ini kan berangkat dari istilahnya kontraktor tadi kan, kemudian pengusaha. Sekarang di balik itu juga jadi ketua Naga Laut. Tapi face-nya sebenarnya Kak Didi ini seperti apa sebenarnya? Pengusaha kah, kontraktor kah, atau olahraga dibilang silat gitu? Face-nya Kak Didi ini seperti apa sebenarnya? Di dirinya kita ini sebenarnya apa? Passion-nya? Mungkin saya ini karena anak teknik di situ passion saya sebagai konsultan juga. Sekarang saya lagi mengembangkan untuk apa namanya jasa desain, terus pembangunan rumah tinggal. Nah itu yang sekarang saya kembangkan seperti itu. Terus untuk silat. Saya nawetunya saya adalah bagaimana anak-anak ini sehat. Karena kalau dibilang Cen keluar ya seperti itu sudah jadi mungkin bukan hak saya, ada haknya anak-anak ini yang harus saya keluarkan seperti itu. Dan saya juga selalu berprinsip bahwa berbagi itu tidak akan rugi. Betul sekali. Seperti itu. Iya. Jadi sejak Pak Kak Didi ini jadi ketua Naga Laut, dan bahkan sudah banyak atlet yang sudah masuk di Naga Laut. Iya. Sudah kurang lebih berapa sekarang kira-kira Kak Didi? Kalau data yang kami terima itu sudah hampir 500-an lah. 500-an. Itu yang data yang kami terima. Di beberapa kabupaten itu yang di beberapa kabupaten. Cuman saya melihat banyak yang belum kasih masuk data karena memang segmennya kita ada di pegunungan, betul. Terus di daerah-daerah yang agak jauh, yang agak susah kita akses untuk menerima data-data tadi itu. Padahal sebenarnya kita minta database-nya ini karena memang kita mau lihat ada atlet-atlet yang berprestasi, itu yang kita akan sekolahkan di Semanor misalnya, terus di PPLP, seperti itu. Kalaupun dia terkendala masalah kuliah, itu kita juga bisa bantu. Betul. Seperti itu. Oh iya. Jadi Kak Didi ini di silat juga, kontraktornya juga, terus pengusahanya juga, semua berjalan beriringan semua ini. Ya alhamdulillah. Kalau dibilang berjalan beriringan kan sekarang sistem yang biasa kita dengar itu autopilot. Autopilot. Semua sudah punya
sudah punya Jalan peran masing-masing kan. Jadi tidak harus saya lagi. Mungkin saya lebih fokus ke anak-anak ini karena memang saya melihat mungkin disinilah saya punya bakti untuk kampung saya. Betul. Ini yang bisa saya perbuat untuk kampung saya. Berarti sudah bagaimana untuk ya memberikan semua di kampung kita ini, di Lere kita ini, apa yang kita bisa berikan kepada adik-adik kita ke depan. Tapi terkait begini Kak Didi, kita kan sudah jadi pengusaha, kontraktor, dan bahkan sudah ketua Nagalam. Jangan-jangan sudah terdaftar juga barangkali di partai-partai politik, karena viral sekarang ini rata-rata ketua-ketua ini ternyata sudah terdaftar semua di partai. Jangan-jangan Kak Didi juga sudah ada terdaftar di partai juga ini. Boleh merokok dulu saya? Boleh. Terlalu keras pembahasan gini. Keras kayak pembahasan. Saya pikir tadi pertanyaannya ringan-ringan di sini. Tidak. Ringan-ringan. Di sini itulah gunanya di Lere News kita podcast, karena jujur lahirnya dari Lere News ini kita panggil semua teman-teman yang artinya seperti tadi di ini yang sudah memegang suatu jabatan seperti silat dan sebagainya. Bahkan kita undang-undang semua tokoh-tokoh masyarakat kemarin di Lere News, termasuk Kak Didi juga ini kita undang, dan hari ini berkesempatan hadir. Jadi pertanyaan ulang tadi saya itu, pertanyaan saya kembali bahwa apakah Kak Didi ini di partai kira-kira terdaftar atau bagaimana di partai ini? Jangan-jangan seperti apa kita ini? Harus dijawab ini. Harus, karena momennya sekarang 2000 menuju 2024 ini. Iya, saya kader Nasdem. Kader Nasdem. Iya. Sampai hari ini saya punya KTA di Nasdem. Iya. Cuman memang untuk prosesnya ke arah yang lebih seperti Bung Hasnul bilang tadi, menjadi caleg atau di legislatif atau eksekutif, itu belum kepikiran. Saya masih dalam proses belajar. Tapi terdaftar ya? Terdaftar. Iya, dan saya punya referral Waketum langsung yang tanda tangan. Seperti itu. Waketum itu kok tidak salah Kakamat. Iya, Kakamat ya. Tapi boleh tahu sempat terjadinya masuk di partai ini apa karena ajakan teman atau seperti apa? Jadi memang langsung bisa masuk di partai ini. Sebenarnya kalau kita ingin membantu lebih ke masyarakat, ya secara politik memang kita harus masuk dalam situ. Ya. Secara politiknya kita harus terlibat langsung. Bagaimana aspirasi masyarakat itu bisa kita tampung. Nah, cuma dalam proses ini saya masih terus belajar. Terus saya juga belum tahu saya ini orang suka tidak di Kampung Lere misalnya. Betul, contoh, karena basis saya harusnya di sini kan. Kalau mau bicara kita ke arah politik, tapi saya nggak usah dulu kita bahas itu, karena memang saya belum kepikiran ke sana. Karena sudah tutup juga pendaftaran. Sudah tutup pendaftaran. Tapi pendaftaran wali kota dengan wakil gubernur masih terbuka ini. Jadi, terlalu jauh kalau kita ke sana. Kan begini, Kak Didi, kan biasanya kan seperti artinya viral sudah nih Kak Didi untuk khusus di Kota Palu. Karena sedikit orang bertanya, siapa ketua Nagalau? Pas disebut namanya Kak Didi, orang langsung tahu karena mungkin pergaulannya Kak Didi sudah luar biasa mungkin di Palu. Jadi seperti itu. Bahkan ada yang pernah saya temui, dia bertanya kenapa beliau tidak maju. Saya bilang sampai hari ini informasi tidak maju dia. Tapi itu tadi dia bilang orang, dia itu sudah artinya sudah memenuhi syarat katanya. Dan dia bilang begitu. Jadi pernah kita diskusi kemarin-kemarin kan, itu sehubungan dengan teman-teman tadi yang menyampaikan bahwa sudah masuk syarat dia, tapi belum mengambil sikap pada saat sampai hari ini kan. Justru saya tidak tahu itu kalau saya dikenal orang. Justru saya tidak tahu persoalan itu. Jadi saya coba mengalir saja bagaimana bekerja ikhlas. Terus kalaupun nanti takdir saya ada di situ, itu sebagai bonus saja, sebagai dari Allah. Betul.
Seperti Jadi itu. perjalanannya sudah, Kak Didi ini sudah lengkap sebenarnya juga sudah di dalam dirinya kita ini. Pertama sudah jadi pengusaha, kontraktor, di bidang olahraga silat juga sudah terdaftar sebagai ketua lagi di situ. Dan kalau boleh tahu, kedepannya Kak Didi ini mau seperti apa lagi? Untuk pribadinya kita mau seperti apa kira-kira? Kalau saya sebenarnya saya tidak merencanakan persoalan kemana arahnya saya nantinya. Saya selalu berproses, Ya, di mana ada kebaikan, saya selalu belajar untuk jadi lebih baik terus. betul. Karena Bermanfaat ya, Ya. bagi orang banyak, betul. banyak manfaat bisa kita kita bagi ke teman-teman. Ya, Karena yang harus kita sebenarnya pikirkan itu sekalian kita dulu, iya betul. baru ke orang banyak. Orang banyak, betul. Seperti itu. Iya. Jadi di Lerenius, Kak Didi sudah sampaikan sepak terjang beliau mulai dari sekolah sampai kerja sampai yang namanya memegang namanya olahraga silat PES Naga Laut. Tetapi yang sampai hari ini juga saya penasaran sebenarnya sama beliau ini. Kadang saya bertanya juga secara pribadi saya ini, Kak Didi. Kak Didi ini kan sudah artinya sudah kalau saya penglihatan saya sudah dikenal banyak orang di Kota Palu. Bahkan saya pernah tes Pak Kak Didi juga, orang yang saya ucapkan itu kita kenal dan orang itu juga sebaliknya dia kenal juga ke kita. Maksudnya penasaran saya sampai hari ini adalah kira-kira seandainya ke depan tidak diminta-minta nih Kak Didi, ada permintaan dari partai kira-kira ya untuk berpasangan, contoh, walaupun pemikiran sekarang Kak Didi mungkin tidak ada, tapi arahnya ke sana kira-kira kira-kira diajak seperti itu, masuk di wilayah-wilayah seperti itu. Jadi kalau kita masuk di partai itu sebenarnya kita sudah harus siap. Siap ya. Siap apapun perintah partai itu harus kita jalani. Jadi menjawab pertanyaan Kakak Nur tadi terkait apabila partai minta kita untuk Maju seperti itu, ya mau tidak mau kita harus maju. Siap, ya. Siap tidak siap kita harus siap, seperti itu. Oh, jadi itu jawabannya teman-teman, karena mungkin di luar sana ada yang bertanya. Jujur, pertanyaan itu juga ada sama ibu-ibu yang ada di Kampung Lere. Sampai saya pernah bicara mereka kenapa beliau tidak maju dan sebagainya. Dan malam hari ini saya berkesempatan untuk sampaikan itu. Dan alhamdulillah sudah dijawab. Tetapi itu tadi Kak Didi sampaikan bahwa kalau misalnya ya perintah partai ke depan untuk misalnya atau individu orang yang mengajak mungkin sekelas partai yang pimpinan partai mungkin maju ya. Ya, insya Allah maju. Oh iya. Jadi itulah sekilas podcast Lerenius kita di malam hari ini bersama Kak Didi. Itulah tadi profil beliau. Dia sudah ungkapkan beliau dari sekolah lahir sampai sekarang ini ada berada di Kampung Lere sendiri. Iya. Jadi itulah podcastnya kita di malam hari ini. Mungkin Kak Didi, mungkin kita sudah panjang lebar sudah bicara ini. Dan kalau ada pun nanti kita akan podcast kedua kalinya, mungkin kita bikin part 2 lagi. Karena siap lagi diundang lagi dari Lerenius nanti. Siap. Oke. Jadi kita tutup saja dulu nih Lerenius di kegiatan di malam hari ini di podcastnya kita. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Lerenius bersama Kak Didi, dan insya Allah kita akan kembali di podcast berikutnya dengan ucapan wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Didi. Terima kasih.